Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Salawat dan taslim semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, sebagai teladan di dalam kehidupan kita, dan semoga kita sekalian menjadi umat yang tetap istiqamah dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sehingga kita bisa mendapatkan syafaatnya bagi dunia lebih-lebih di yaumul kiamat nanti. Ya, baik, sebelum kita mulai acara ini, terlebih dahulu saya menanyakan kembali kepada di hadapan dua orang saksi kepada saudari Tribuana Dewi Huta Gaul, apakah lahir dari hati nuraninya kita atau memang ada unsur yang lain? Iya. Kalau seperti itu, ya alhamdulillah, karena ketika itu yang menjadi ketulusan kita, maka insya Allah nantinya setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat ini tidak hanya saja mengucapkan begitu saja, tetapi apa yang dimaksud dalam Islam itu ada tanggung jawab, ada kewajiban, ada hak. Tentu itu adalah sebuah konsekuensi yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita, ya. Ya. Maju lagi. Jadi nantinya ini setelah kita masuk Islam, nama kita menjadi Tribuana Dewi Huta Gaul. Jadi tidak ada tambahan ini, tetap seperti ini. Ya, ya, ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innad dina indallahil islam. Indallahil islam. Indallahil islam. Islam. Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah adalah agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Setelah Anda mengucapkan dua kalimat syahadat, maka Anda resmi beragama Islam dan Anda sudah menjadi seorang muslimah, ya. Tentu setelah itu Anda juga sudah punya hak dan kewajiban untuk mengamalkan ajaran Islam, ya. Baik itu rukun Islam maupun rukun iman, ya. Di mana Anda sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat, itu artinya Anda sudah resmi menjadi atau beragama Islam, menjadi seorang muslimah. Jadi sama haknya dengan orang yang lain termasuk kita, ya. Anda sudah punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat, ya, ibadah puasa, kemudian haji bila sanggup, zakat, ya. Yang empat itu, kalau yang satu dua masalah kita sudah lakukan ini, ya. Dan setelah Anda mengucapkan dua kalimat syahadat, maka keberadaan kita, ya, di sisi Allah, kata Imam Al-Ghazali dalam salah satu kitabnya Ihya Ulumuddin, ilmu agama, bahwa Anda itu laksana bayi yang baru dilahirkan, belum ada dosa dan kesalahan, laksana kertas putih yang belum ada goresan tinta apapun, ya. Jadi setelah Anda mengucapkan dua kalimat syahadat itu, maka kondisi ada keadaan Anda seperti itu tadi, ya, terbebas dari dosa, ya, suci bagaikan anak yang baru lahir, dan bagaikan kertas putih yang belum ada goresan tinta apapun. Itu kondisi dan keadaan Anda, ya.
setelah Anda melakukan kebaikan atau keburukan, maka itu pun juga sudah berlaku kepada Anda. Artinya, kalau melakukan kebaikan, ya, tadi dalam Islam itu ada kewajiban dan itu kita lakukan, maka tentu kebaikan-kebaikan yang kita peroleh. Dan tentu juga sebaliknya ketika kita melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama kita, ya, seperti meninggalkan sholat, ya, meninggalkan kewajiban kita sebagai hamba, lalu kemudian melakukan nusus, ya, perbuatan yang dilarang, misalnya ketika misalnya dengan suami, ya, kita ingkar, kita tidak kita tidak patuh terhadap perintah suami walaupun padahal itu adalah kebaikan, maka itu semua keburukan-keburukan yang sudah berlaku kepada Anda, ya. Yang pertama. Yang kedua, sebelum Anda masuk Islam, tentu kegiatan seorang agama Kristen itu mungkin Anda aktif di gereja barangkali, ya. Maka tentu kebiasaan-kebiasaan itu Anda tinggalkan. Tetapi yang harus Anda lakukan adalah bagaimana kita beribadah. Kalau kegiatan di gereja, maka tentu sudah menjadi muslimah, kegiatannya itu di masjid, ya, atau di musola atau di tempat-tempat ibadah di mana kita bisa kita melakukan kebaikan di situ, ya, bermajelis taklim, ikut kajian-kajian keislaman, ya. Dan yang paling penting sekali hari ini kita, kalau saya melihat lidah kita cara mengucapkan kita tadi, seolah-olah kita ini sudah bukan hal yang baru bagi kita kalau untuk mengaji. Ya, mungkin karena di sini juga kadangkala ketika kita tanya, iya Pak, saya tetap Kristen, tetapi saya selama ini sudah sekian lama saya selalu bergaul dengan orang Muslim. Saya kadangkala juga ikut mereka sholat, saya kadangkala juga ikut mereka mengaji, sehingga pengucapan-pengucapan itu mereka fasih dalam menyebut Al-Quran atau ketika mereka mengaji. Ya, mudah-mudahan kita juga seperti itu. Dan di sini hampir setiap minggu ada yang mu'alaf, ya. Bukan hanya saja kita, dan termasuk ada teman kita juga, dia masuk Islam, orang Bali, dia menjadi guru ngaji, dia justru menjadi guru ngaji, dan tidak lama dia masuk Islam itu kurang lebih 2 bulan 3 bulan, karena memang dia jiwa, dia sungguh-sungguh dia belajar, dia sudah bisa mengenal huruf dan bisa mengaji. Ya, mudah-mudahan kita juga seperti itu, ya. Jadi kalau mau ingin betul-betul mau rasakan bagaimana manisnya iman, bagaimana kebahagiaan orang yang sholat, orang yang ibadah itu, maka Islam itu hanya saja di KTP. KTP-nya Islam tetapi tidak sholat, ya, tidak beribadah. Nah, itu orang-orang seperti itu tidak boleh kita contoh, ya. Ya. Selanjutnya juga saya titipkan sama kita, ya, sebagai calon suaminya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, disatukan kalian dalam pernikahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan bisa nanti melahirkan anak yang soleh dan soleha. Bahwa Anda hari ini ditantang, ya, di satu sisi kita ketika kita bisa membina, bisa mendidik istrimu dengan baik, mengamalkan Islam dengan baik, maka pahala Anda sangat luar biasa. Anda mendapatkan pahala yang besar, ya, karena ini adalah amanah, karena mungkin ini adalah skenario Allah yang satukan dengan kita untuk bisa mengucapkan 2 kalimat dan masuk Islam, ya. Dan Anda saudari Tribuana, Anda adalah salah seorang yang betul-betul mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan kebahagiaan yang sangat besar. Anda bisa masuk dalam Islam ini. Tetapi ingat satu hal, Anda harus ada amalkan ajaran Islamnya, ya. Jadi seperti itu, ya. Anda harus bina. Kalau mungkin diri Anda belum belum siap untuk itu, cari guru mengaji, ya, yang bisa mendampingi dia, ya, termasuk juga ibu, ya. Jadi kita ini punya tanggung jawab besar ini, ya. Setelah mereka mu'alaf, kemudian mereka nanti menikah, Anda punya tanggung jawab besar. Bagaimana ini harus kita didik. Kalau mungkin kita belum siap, boleh kita carikan ustadz yang ada di Bonsu sana, banyak pondok-pondok di sana, ya. Ada Hidayatullah di sana, ada Nazaruddin, pondok Nazaruddin ada banyak, ya. Harus kita dampingi. Ya, sebelum kita akhiri, saya minta kesediaan Pak Haji Tahir untuk sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para saksi, hormati rekan-rekan dari
Pertama-tama pada kesempatan ini karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dampingi saudara kita dalam kaitannya untuk agama Islam. Kemudian salawat salam juga kita Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kepada ibu yang saya hormati, saya mungkin bertanya, kita sudah pada intinya. Mungkin ada beberapa hal sebagai tambahan saja. Pertama tadi disampaikan bahwa memeluk Islam ini bukan karena dipaksa oleh siapa kita ya, tapi ini keluar tulus dari hatinya ibu dalam Islam. Dan itu tentu akan dibalas pahala oleh Allah. Kemudian yang paling penting yang saya sampaikan di sini adalah bahwa Islam ini sebenarnya dibangun dengan 5 rukun saja. Kalau dibangun umpama sebuah rumah dibangun dengan 5 tiang. Nah, tiang pertama tadi itu sudah kita sebutkan syahadat. Kita sudah bersyahadat. Dan kita harus pahami bersama bahwa yang namanya rukun ini harus kita kerjakan. Karena kalau kita mengerjakan rukun, maka tidak sah apa yang kita lakukan. Kemudian yang pertama atau tiang yang paling utama itu adalah mengucapkan syahadat. Itu tiang yang pertama sudah dikerjakan tadi, bertumpah ikrar kepada Allah, pengakuan kepada Allah bahwa hari ini kita adalah umat Islam ya, berarti agama kita yang lalu sudah kita tinggalkan dan sekarang kita masuk pada posisi seluruh kebiasaan, seluruh kewajiban orang Islam itu yang harus kita jalankan dengan pengakuan tadi ya, kita sudah berikrar. Itu yang tiang pertama. Tiang yang kedua itu adalah sholat. Sebagai orang Islam, sholat ini hukumnya wajib. Wajib itu adalah kalau kita kerjakan kita dapat pahala, tapi kalau kita tidak kerjakan maka kita berdosa. Berarti sholat ini tidak bisa tidak, harus kita kerjakan. Dan kalau kita tidak kerjakan berarti tiangnya dia patah satu. Kalau rumah itu dia patah satu tiangnya, maka pasti rumah itu tinggal menunggu kehancurannya. Maka dari itu untuk menguatkan semua itu kita harus kuatkan tiang-tiang ini. Yang pertama sudah kita kerjakan, sekarang kita masuk pada tiang kedua. Pada tiang kedua ini tentu nanti ini sangat dibutuhkan seorang mursyid, orang yang akan mendampingi kita menuju kepada penegakan tiang-tiang ini tadi. Salah satu diantaranya pendampingnya kita misalnya adalah calon suami kita dan suami kita ke depan. Ditambah dengan ibu mertua kita untuk mendampingi kita, mengantar kita untuk menegakkan tiang ini, utamanya sholat ini. Ya, sebagai calon suami harus siap. Ya harus siap itu. Bagaimana seorang calon istri bisa melaksanakan sholat yang baik kalau suaminya tidak sholat? Ya, jadi calon suami juga harus siap untuk melaksanakan itu. Karena satu hal yang pasti bahwa kalau istri berdosa ditanggung oleh suaminya, tapi kalau suami berdosa istri tidak menanggungnya. Ini kita harus pahami nih, ya. Nah, seperti itu. Yang ketiga kemudian adalah kewajiban kita itu adalah puasa Ramadan. Ya, jadi dalam Islam itu puasa itu banyak. Tapi yang wajib itu salah satunya adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini kita kerjakan, biasa dengar ya? Ya, kita kerjakan dalam 29 hari atau 30 hari. Ini wajib kita kerjakan, kecuali ada uzur. Kalau perempuan, uzurnya perempuan itu ketika misalnya dia haid. Nah, sudah paham dia ternyata ini, ya. Ketika dia haid, baru tidak melaksanakan. Tapi jangan menunda. Ketika sudah selesai haidnya, langsung mandi, bersih, dan lanjutkan puasanya, lanjutkan sholatnya. Karena kalau menunda, berarti masuk dosa. Kita menunda, ya. Misalnya haidnya 7 hari, tadi dia bilang masih malas mandi, nanti besok baru saya mandi. 1 hari itu sudah berdosa kita karena sudah meninggalkan. Jadi kalau pagi kering, kita mandi pagi itu supaya siangnya langsung sholat, ya. Nanti puasanya besoknya baru bisa puasa, ya, seperti itu. Nah, ini harus diingat semuanya ini. Suaminya juga harus ingatkan, ya, pesan pada ini. Selain puasa-puasa yang lain yang wajib, tapi yang paling wajib itu adalah Ramadan, puasa Ramadan, ya. Kemudian yang keempat itu adalah membayar zakat. Membayar zakat juga ini wajib, utamanya zakat fitrah, ya. Ini wajib. Karena dalam Islam itu
kecuali yang 8 golongan yang tidak wajib. Setelah itu wajib, kecuali orang yang tidak mampu, fakir, miskin, itu baru tidak. Tapi sepanjang suaminya mampu, kita mampu, maka kita wajib membayar zakat. Ya, itu tiang keempat. Jadi sudah 4 tiang ini. Ada pertama tadi syahadat tiangnya yang pertama, yang kedua tiangnya sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat. Tiang yang kelima itu tidak wajib, kecuali betul-betul kita mampu. Apa itu? Yang kelima itu adalah naik haji. Nah, naik haji ini tidak semua orang mampu. Bahkan orang banyak uangnya pun kadang-kadang tidak mampu. Mungkin dia banyak uangnya tapi dia tidak sehat, ya. Atau mungkin dia banyak uangnya tapi tidak dikasih hidayah oleh Allah, sehingga tidak punya keinginan untuk naik haji. Nah, dari itu makanya kemudian haji itu menjadi tidak mampu. Tetapi alangkah baiknya kalau mampu segera menunaikannya supaya kelima tiang ini bisa dia berdiri kokoh ke kelima-limanya. Ya, tapi tanpa yang kelima ini pun juga karena belum mampu, maka ada caranya. Bagaimana? Paling tidak kalau laki-laki dia bisa sholat Jumat 40 kali berturut-turut, ya, maka nilainya sama dengan naik haji. Ya, makanya jangan tinggalkan Jumat kalau laki-laki. Tidak boleh, itu wajib hukumnya. Laki-laki tidak boleh meninggalkan Jumat, terkecuali memang ada uzur, misalnya ada bencana alam. Ya, kalau tidak, Jumat ini wajib laki-laki untuk penunggak yang 4 tadi ini, supaya kemudian dia kokoh kita punya tiang, maka jadilah dia sebuah rumah yang utuh. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin sekarang pada hari ini kita merasa bahwa kita sudah meninggalkan keluarga besar kita telah meninggalkan agama Kristen. Tapi jangan pernah ragu, karena ketika kau tinggalkan, kamu telah diterima oleh keluarga besar Islam. Keluarga besar Islam sudah menerima kamu hari ini dengan ucapan syahadat yang kau sudah ungkapkan tadi. Jangan pernah merasa sendiri. Ya, jangan pernah merasa sendiri. Karena Islam itu besar. Islam itu adalah agama yang dijaga oleh Allah. Maka insya Allah kau tidak merasa sendiri. Seluruh orang Islam adalah menjadi keluarga besar. Seperti itu. Ya, jangan pernah merasa sendiri. Yakini itu, bahwa hari ini kau telah berada di tengah-tengah keluarga besar Islam, dan yakin bahwa pilihan kamu hari ini adalah pilihan yang paling benar. Ya, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Asimas tadi, dikatakan bahwa inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang paling diridai di sisi Allah sebenarnya itu adalah hanyalah agama Islam. Maka hari ini Anda telah memilih jalan Anda untuk menuju ke surganya Allah. Ya, balasan sudah siap menunggu. Ya, seperti itu. Ini mungkin yang paling penting ingin saya tambahkan dari apa yang disampaikan tadi, bahwa hari ini Anda jangan pernah merasa sendiri. Hari ini Anda sudah masuk di tengah-tengah keluarga besar Islam, dan seluruh orang Islam adalah keluarga Anda hari ini. Saya kira mungkin itu, ya. Tinggal suaminya, bagaimana calon suaminya, dampingi dia dengan baik, ajari dia dengan baik. Seluruh kebiasaan-kebiasaan Islam tunjukkan bahwa seperti ini orang Islam. Islam itu adalah agama yang damai, agama yang betul-betul santun, ya. Sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan sesuatu yang begitu luar biasa. Ya, saya kira mungkin demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya mari sama-sama kita niat bersama-sama, ya, kita doakan mudah-mudahan keluarga kita ini menjadi muslimah yang baik, ya, menjadi muslimah yang, ya, yang tidak hanya saja dirinya hari ini dia mengikrarkan 2 kalimat syahadat, tapi mudah-mudahan dengan sikapnya yang baik terhadap keluarga mereka juga mendapat hidayah melalui beliau ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. الفاتحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مالك يوم الدين. صراط المستقيم صراط الذين آمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا رب الحمد لله.